Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada tafsir surat Ali Imran ayat 59 sampai 63. Ini juga kisah yang menarik banget. Saking menariknya saya harus merubah strategi buat menerangkan tafsir ini. Saya akan start dengan cerita dulu dari Ibnu Ishaq yang berkata dalam sirahnya yang terkenal, Sirah Nabawiyah. Kalau kalian pecinta Sirah Nabawiyah, kalian pasti tahu Ibnu Ishaq ini siapa. Oke, ceritanya dimulai daripada ketika Rasulullah SAW dan sahabatnya sudah menguasai Jazirah Arab. Mereka yang asalnya terusir dari Mekah, kaum istilahnya minoritas, terkalahkan. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja mereka akhirnya menjadi kekuatan yang sangat kuat, bisa menaklukkan Jazirah Mekah. Jadi orang-orang Nasrani dari Najran itu ada di selatan daripada Jazirah Arab. Nah, mereka datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jumlah mereka 60 orang, nggak main-main banyak yang 60 orang ya. Nah, di antara mereka ada pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin mereka. Jadi ini betul-betul serius. Mereka takut kalau umpamanya mereka tidak datang menghadap kepada Nabi Rasulullah SAW, mereka takut keselamatan mereka terancam. Jadi ini rombongan diplomatik ya, seperti itu. Nah, di antara pemuka ini ada 3 orang yang super duper tinggi jabatannya. Yang pertama adalah, nggak usah dihafal, saya pun melihat di tafsir Ibnu Katsir, Al-Aqib. Dialah pemimpin rombongan. Mereka tidak bisa memutuskan apapun kecuali atas pendapatnya. Kedua, As-Sayyid, orang pandai, pengatur perjalanan, dan tempat singgah mereka. Jadi dia yang tahu semua rute pergi ke Madinah. Nah, yang ketiga, ini adalah representasi daripada orang berilmu dari kalangan Nasrani dari Najran. Adalah Abu Harisah bin Al-Qamah. Dia adalah uskup. Dia adalah orang Arab berasal dari Bani Bakar. Tetapi dia masuk Nasrani sehingga sangat diagungkan dan dimuliakan oleh orang-orang Romawi. Jadi orang-orang Romawi ini menghormati Abu Harisah bin Al-Qamah sampai mereka membangunkan gereja untuk Abu Harisah karena ilmunya. Jadi jangan main-main di tempat lain pun, di agama lain, agama di orang-orang Nasrani, orang berilmu itu menempati posisi yang tinggi. Nah, Abu Harisah bin Al-Qamah ini punya akses kepada ilmu yang langka di kalangan Nasrani, sehingga dia tahu sifat hal ihwal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman bisa tahu bahwa ilmu ini walaupun disembunyikan, tetapi ada beberapa orang yang tahu. Contoh Abu Harisah bin Al-Qamah. Kemudian nanti Raja Romawi yang namanya Heraklius yang berhadapan dengan Rasulullah SAW, dia juga punya akses. Kemudian kisah Salman Al-Farisi yang mengembara kemana-mana itu berhadapan dengan bisop-bisop, pemimpin-pemimpin agama Nasrani, mereka punya akses. Menarik bukan? Saya harap ini bisa membuat keinginan teman-teman mencari ilmu lebih tinggi lagi. Nah, saya lanjutkan. Jadi mereka rombongan ini sampai di Madinah, berjumpa dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi ketika beliau sedang sholat asar. Nah, mereka ketika waktu sholat, mereka juga mengerjakan sholat di Masjid Nabawi. Tapi mereka sholat dengan seperti apa yang sudah ditetapkan oleh
Raja Konstantin yang kita bahas pada ayat sebelumnya menghadap ke arah timur, sedangkan waktu itu Ka'bah dari Madinah menghadap ke Mekah, arah selatan. Nah, mereka menghadap Rasulullah dan berdialog. Mereka bersikeras untuk mengatakan bahwa agama Nasrani adalah agama yang benar. Dua hujah mereka. Yang pertama adalah Isa ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kita baru saja membahas ini ya. Menyembuhkan orang-orang yang buta. Kemudian menyembuhkan orang yang sakit kusta. Memberitahukan hal-hal yang gaib. Kemudian membuat burung dari tanah liat. Hujah. Keajaiban itu dijadikan alasan mereka berpendapat bahwa Isa adalah Tuhan. Teman-teman tahu kan ya, di zaman sekarang pun juga ada seperti itu kan. Orang-orang jadi disebut Tuhan, disebut apa, jin disebut, orang yang jin disebut sosok yang hebat karena mereka bisa membuat sesuatu yang ajaib. Untuk jadi Tuhan, kalian tuh nggak bisa hanya menciptakan 1, 2, 3, 4 atau membuat hal-hal yang ajaib 10 biji saja. Nggak cukup. Kalian harus bisa menciptakan alam semesta. Semuanya ini baru kalian tuh berhak disebut Tuhan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, Isa, karena mereka terpisah dari pendapat mereka, Isa adalah anak Allah. Karena ia tidak punya ayah dan dapat berbicara pada saat masih bayi. Mereka berpikir bahwa itu berarti Isa itu bukan sembarang manusia, tapi adalah anak Allah. Nah, sedangkan kelompok yang mengatakan bahwa Isa adalah satu dari Trinitas, mereka berhujah pada firman Allah, kami melakukan, kami memerintahkan, kami menciptakan. Kenapa kok kami, kok bukan saya? Nah, jika Allah itu satu, maka dia akan berkata, aku yang melakukan, aku yang memerintahkan, aku yang memutuskan. Nah, itu adalah hujah mereka. Paham? Hujah yang kedua, orang yang mengatakan, oke, saya putus dulu yang kedua. Hujah yang kedua adalah hujah yang mengatakan Isa adalah anak Allah karena ia tidak punya ayah dan dapat berbicara pada saat ia masih bayi. Baru kita masuk ke dalam tafsir kita. Oke, tafsir kita. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti perumpamaan Adam. Isa nggak punya ayah. Adam juga nggak punya ayah. Dan lebih hebat lagi, Adam tuh nggak punya ibu. Jadi harusnya yang jadi anak Allah tuh yang lebih berhak tuh Adam. Kenapa kok Isa yang jadi anak Allah, Adam nggak jadi anak Allah? Padahal umat-umat Nasrani juga tahu keberadaan Adam. Paham sampai sini? Terbuka? Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jadi Adam dibuat dari tanah. Kemudian Allah berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah. Hebat mana? Isa atau Adam? Saya lanjutkan.
Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Jadi dalam hujah seperti itu, walaupun Rasulullah SAW sendiri berhadapan dengan orang-orang pandai kaum Nasrani, Allah menyatakan bahwa ilmumu itu di backup dengan ilmu Allah. Ilmumu itu yang paling murni. Mereka punya ilmu yang mendekati kebenaran. Karena mereka pun dulu Islam, Nasrani itu asalnya Islam. Nah, jangan kamu ragu, soalnya kamu punya akses direct kepada langit. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Maka siapa yang membantah kamu setelah engkau memperoleh ilmu, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Jadi siapa yang mendebatmu Muhammad, karena diskusi ini semakin meruncing tanpa ada keputusan, semua pihak bersikukuh bahwa pendapatnya yang benar. Oke, kita buat salah satu cara yang disebut mubahalah. Mari kita panggil anak-anak kami, anak-anak kamu, istri-istri kamu, istri-istri kamu, istri-istri kami, istri-istri kamu, kamu sendiri, dan kami juga. Marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memutuskan suatu diskusi yang tidak berujung. Ini adalah option terakhir. Jadi mubahalah ialah orang-orang yang berbeda pendapat ini berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan di sini lebih spesial karena salah satu pihak adalah Nabi Allah, agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Jadi Rasulullah SAW mengajak utusan Nasrani Najran ini bermubahalah, siapa yang paling benar, kamu kah dengan Nasranimu atau Rasulullah dan keislamannya? Paham sampai sini? Menarik kan? Nah, saya lanjutkan. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sungguh ini adalah cerita yang benar. Jadi situasi mubahalah itu betul. Dan apa yang diceritakan Allah tentang Nabi Isa dari sepanjang surat Ali Imran itu betul. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa kalian Nasrani berkata bahwa Isa itu Allah yang lain, atau salah satu dari Trinitas? Kenapa? Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan sungguh Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Allah yang memiliki peraturan semua dan dia berhak memaksa peraturannya untuk dilakukan, dan Allah maha bijaksana. Jadi ceritanya kita lanjutkan. Ketika diajak mubahalah itu, kaum Nasrani mundur, tidak berani meneruskan, karena Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang yang paling pintar, Abu Harisah bin Al-Qamah, orang yang paling pintar, alim di antara mereka, tahu bahwa
Ini sifat-sifatnya, ini adalah Rasul Allah yang saya dapatkan dalam buku-buku saya. Jadi apa namanya, orang-orang Nasrani dalam diskusi mereka, jangan diterusin. Demi Allah, jika dia itu seorang nabi, lalu kita saling melaknat dengannya, bermubahalah nih, maka keturunan kita nggak akan beruntung. Kemudian dalam apa namanya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad disampaikan bahwa seandainya mereka itu kaum Najran itu meneruskan dan bermubahalah, niscaya malaikat apa namanya akan langsung membinasakannya. Ini dari riwayat Imam Ahmad. Kemudian mereka akan melihat bahwa keluarganya musnah. Jadi maksudnya Rasulullah SAW, karena mereka tetap berkata kalau mereka tetap meneruskan niatnya, mereka akan pulang dengan tidak mendapatkan lagi ada keluarganya dan hartanya. Sedahsyat itu. Jadi mereka selamat dan mereka setuju kaum Nasrani Najran untuk membayar upeti kepada kaum muslimin. Jadi itu dulu yang saya bisa bahas hari ini. Saya tutup dengan ayat 63. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Setelah jelas kebenaran di depan mereka, terlebih orang yang berilmu di antara mereka, Abu Harisah bin Alqamah, namun dia tetap terus mempertahankan agama Nasrani karena dia takut kehilangan kemuliaannya. Dia takut kehilangan penghormatan dan kedudukan dari para pengikutnya. Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kadang-kadang itulah manusia. Kadang-kadang dia tahu dia salah, tapi dia terus-menerus, dia teruskan lagi prinsipnya itu dengan melandaskan hawa nafsunya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.